of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, dikatakan dua orang ini adalah bagian dari grup sabotase pasukan Ukraina yang sedang beroperasi di sekitar perbatasan Provinsi Kharkiv dan Provinsi Belgorod. Kemudian, setelah posisi persembunyian grup sabotase ini terdeteksi, dikatakan pasukan Rusia menghantamnya menggunakan drone FPV mereka. Bisa Anda lihat ledakan yang cukup mantap dari FPV Rusia ketika menghantam bangunan persembunyian pasukan sabotase Rusia itu. Dengan ledakan sebesar itu, Anda pasti bisa memprediksi sendiri bagaimana kondisi dari mereka yang ada di dalamnya. Dalam skenario ini, kembali kita akan melihat senjata tradisional Ukraina terus beraksi. Dikatakan, ini adalah sebuah truk transport logistik Rusia yang sedang parkir di suatu wilayah di garis depan Provinsi Donetsk. Ketika sudah terintai oleh drone intai Rusia, maka opsi termurah selalu diutamakan, yaitu menghantamnya menggunakan drone kamikaze FPV. Dan bisa Anda lihat bagaimana drone kamikaze FPV Ukraina dengan sangat mudah membakar dan menjadikan truk transport Rusia dari seri Kamaz 53501 itu menjadi besi tua. Di pinpoint berwarna merah yang ada di pojok kanan bawah ini, dikatakan sedang dibangun sebuah benteng pertahanan pasukan Ukraina, dan dikatakan sudah hampir selesai. Lokasi ini berada di sekitar Dam Karlivka di Provinsi Donetsk. Kemudian, boom! Sebuah hantaman menghantam tepat lokasi itu. Dan dengan hantaman seperti itu, tentunya akan menimbulkan kerusakan di benteng itu. Biasanya, serangan dengan sudut pandang seperti ini dilakukan oleh Krasnopol. Namun untuk ledakan dari Krasnopol terlihat terlalu besar pada video ini. Mungkin serangan ini dilakukan oleh FAB-500. Di video ini, kita akan melihat sebuah video pendek yang menunjukkan bagaimana sebuah tank T-90M Rusia harus menjadi api unggun setelah ditinggalkan. Tentunya, itu terjadi karena drone bomber Ukraina memasukkan granat ke dalam ruang internal T-90 ini. Sungguh kehilangan yang sia-sia dan mahal. Apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Pada video ini, dikatakan VKS Rusia menjatuhkan sekitar 3 unit bom FAB-500 UMPK terhadap beberapa target yang ada di kota Berislav di Provinsi Kherson. Dikatakan, ketiga target itu berupa bangunan persembunyian dan juga tempat penampungan logistik pasukan Ukraina. Dan pada video kita juga diperlihatkan bagaimana kondisi dari bangunan yang ditargetkan setelah terhantam oleh FAB-500. Dokumentasi seperti inilah yang harus diperbanyak oleh pihak Rusia, yaitu detail dan tidak diragukan.
bukan dokumentasi meraba-raba dan menerka-nerka seperti yang sering kita temui. Bisa Anda lihat bagaimana FA-500 membuat bangunan-bangunan itu runtuh dan mengalami kerusakan yang serius. Ini adalah sudut pandang kamera termal malam hari drone intai Ukraina. Kemudian yang bergerak itu adalah sebuah IFV Rusia yang terlihat ada beberapa prajurit yang naik di atasnya. Dan kemudian boom! Terlihat IFV itu menginjak ranjau di jalan yang dilaluinya. Dan terlihat dengan jelas ada benda yang terlempar. Tidak begitu jelas apakah itu adalah tubuh manusia atau mungkin bagian-bagian dari IFV itu yang berhamburan karena ledakan dari ranjau TM62. Dan tentu saja, jika IFV sudah menginjak ranjau, maka pasti dia akan pensiun selamanya dari medan laga. Drone intai Rusia sedang mengamati sebuah perkemahan yang dibangun oleh pasukan Ukraina di sebuah pinggiran hutan di wilayah bernama Slobozhansky di provinsi Dnipro. Kemudian pasukan Rusia memutuskan untuk menghujani lokasi itu menggunakan MLRS PM-21 Grad. Kita bisa lihat bagaimana akurasi dari PM-21 yang tidak akurat. Namun karena rentetan ledakan yang terjadi di sekitar lokasi mereka, terlihat pasukan Ukraina di lokasi itu kemudian pergi meninggalkan posisi mereka. Di video juga terlihat jelas bagaimana lahan kering di sekitar hutan itu terbakar karena hujan dari roket-roket PM-21 yang baru saja datang. Ini adalah sudut pandang dari drone intai Ukraina, dan yang sedang beraksi di bawah ini adalah sebuah tank T-90 Rusia yang sedang melakukan gempuran terhadap parit pertahanan pasukan Ukraina di kota Tonenke, provinsi Donetsk. Tentu saja, pasukan Ukraina menunggu T-90 itu di jarak tembak, dan setelah terlihat selesai beraksi dan akan kembali, boom! Dikatakan sebuah rudal ATKM Stagnape menghantam dan menghentikan aksi dari T-90 Rusia itu. Nampaknya, satu unit Stagnape sudah cukup untuk melumpuhkan T-90 Rusia itu. Di titik ini, dikatakan itu adalah sebuah truk transport Ukraina yang sedang menurunkan pasukan pada malam hari di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Kemudian kembali, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan PM-21 untuk menyerang rombongan pasukan Ukraina itu. Terlihat dua roket meleset cukup jauh. Dan kemudian boom! Roket ketiga
terlihat menghantam tepat salah satu dari 2 truk transport Ukraina itu. Tentu saja, hal itu pasti membuat pasukan Ukraina yang masih ada di dalam truk transport itu harus berpindah medan laga. Dan yang ada di sekitar truk itu pasti akan mengalami cedera karena ledakan roket ataupun fragmentasi hantaman yang terjadi antara roket BM-21 dan truk transport itu. Senjata tradisional Ukraina terus beraksi. Sebuah BTR-82 dan sebuah tank Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya harus pensiun dan bergabung dengan yang lainnya, menjadi jajaran besi tua yang ditinggalkan di medan laga. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nyawer di akhir Ramadan kemarin. Yang belum sempat kami ucapkan terima kasih karena kabar medan laga libur dan kami sibuk dengan kegiatan hari raya. Terima kasih untuk Om Wong Bali 2002, Om Bernard Gun, Om Peter Tesla, Om Harjono Broker, dan Om Rianto Utomo. Support ini tentu sangat berharga bagi kami agar terus semangat memberikan informasi seputar medan laga Ukraina saat ini. Dan kurang lebih seperti itulah kabar medan laga edisi Sabtu 20 April 2024. Berikan komentar Anda.